Pemirsa, seorang balita laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup di antara reruntuhan bangunan. Balita tersebut terjebak selama 48 jam akibat gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Petugas dan juga warga berhasil mengevakuasi satu balita laki-laki di kawasan Ciherang, Pacet, Cianjur. Balita ini terjebak lebih dari 48 jam di bawah reruntuhan bangunan. Balita ditemukan dalam kondisi hidup, pemirsa. Usai dievakuasi, balita ini langsung diberi penanganan medis. Seorang pengungsi korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia di tenda pengungsian. Korban meninggal karena sakit dan kondisinya terus menurun selama tinggal di pengungsian. Korban yang meninggal dunia atas nama EN, seorang ibu berusia 60 tahun. EN merupakan salah satu pengungsi di Kampung Tugu, Kebon Putih, Gekbrong, Cianjur. Pasca gempa terjadi, sejumlah warga di kampung ini mengungsi di tenda yang dibuat secara swadaya oleh warga. Menurut keluarga, EN memiliki riwayat penyakit stroke ringan. Gempa susulan yang masih terus terjadi membuat korban tinggal di pengungsian bersama warga lainnya. Sejak saat itulah kondisinya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia. Kondisi ibunya itu ngedrop, dia meninggal 3 hari. Oh, 3 hari. Iya. Sebelumnya di rumah ya? Sebelumnya di rumah. Soalnya ini rumahnya nggak bisa dipakai, nggak layak dipakai, udah kelihatannya mau roboh, nah dipindahin ke sini. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo yang mengunjungi para pengungsi korban gempa serta meninjau Rumah Sakit Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungan kali ini dilakukan untuk memastikan penanganan korban gempa serta menyerahkan bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi. Sejumlah bantuan disalurkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa bumi. Selain menyerahkan bantuan, Prabowo Subianto juga mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurrahman menjenguk korban bencana gempa yang masih dirawat di Rumah Sakit Sayang serta di lokasi pengungsian. Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para relawan yang bereaksi cepat sehingga penderitaan warga Cianjur bisa langsung dimitigasi. Di lokasi gempa, Menhan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengecek kelayakan konsumsi di dapur darurat yang dioperasikan oleh TNI AD. Dalam kesempatan ini, Menhan juga menyerahkan bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi berupa 10 tenda, 1.000 paket selimut, 1.000 tikar, 1.000 paket sembako, serta 1.000 paket kombinasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi terus dilakukan untuk mencari korban hilang akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi berlangsung hari ini, kita akan bergabung dengan Bapak Handriansyah dari Tim Relawan Wahana Muda Indonesia atau WMI di Desa Ciberem, Cugenang, Cianjur. Selamat siang Pak Handriansyah. Hari ini ada berapa korban hilang yang masih dalam pencarian? Ya, untuk hari ini kita mulai operasi SAR gabungan itu pada pukul 7.30 dan alhamdulillah hari ini kita sudah mengevakuasi 2 jenazah korban longsor ya di Jalan Raya Cipanas Cianjur atau yang lebih dikenal dengan tempat Sate Sinta. Ini yang pertama kita temukan jenis kelamin laki-laki itu berada di tengah ya, di tengah longsoran ya Pak ya. Dengan longsoran seperti ini tepatnya tempat saya arahkan ini. Nah ini dalam posisi tertimbun ya, dalam posisi tertimbun dan alhamdulillah sudah kita evakuasi pada pukul 9 ya, 9. Nah jenazah yang kedua kita temukan itu di bawah sana. Ini teman-teman sedang melakukan pencarian juga. Ini pada pukul 9.30 kita evakuasi satu lagi korban jenis kelamin pria juga, itu berada di dekat mobil jenis SUV ya. Dan
Terus kita lakukan pencarian kemungkinan bila ada ada korban. Dan sampai pukul 11.22 siang ini tim SAR gabungan di bawah komando Basarnas masih melakukan pencarian juga, dan hari ini 3 titik kita lakukan pencarian. Ini titik kedua, di mana titik kedua ini merupakan rumah warga ya. Ini rumah warga yang terbawa oleh longsoran dan diduga kuat di sini masih ada korban ya. Kemudian di atas sana kita lihat juga tim gabungan masih lakukan proses pencarian itu dari kendaraan ya, di kendaraan mobil, jenis mobil. Ini karena memang medan yang agak terjal ke bawah, jadi memang alat berat tidak bisa untuk masuk ke dalam area ini. Jadi proses pencarian dilakukan secara manual. Demikian juga dengan proses pengangkatan. Di sini kita tadi terkendala dengan medan, sehingga kalau kemarin kita manual dengan estafet orang, hari ini kita menggunakan tali untuk menderek jenazah korban ke atas. Demikian, Mbak. Ya, Handriansyah, diperkirakan masih ada berapa korban lagi yang tertimbun longsor di tempat Anda melaporkan saat ini? Kalau untuk informasi awal ini masih ada sekitar belasan yang kemungkinan nyatakan hilang ya. Tapi kita belum bisa memastikan, hanya saja memang kita mencoba mengkorek di 2 titik ini yang sedang kita coba lakukan. Selain kita juga melakukan proses penyisiran teman-teman di tempat-tempat yang memungkinkan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Handriansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Siap, terima kasih, Mbak. Pemirsa, Yon Zipur Kostrad memberikan bantuan sembako dan juga pengobatan bagi warga terdampak gempa di Desa Mekarjaya, Kecamatan Mande, Cianjur. Wilayah ini tergolong minim bantuan karena sulitnya medan dan juga belum terdata. Merespon informasi dan laporan masyarakat terkait adanya lokasi yang minim bantuan, Yon Zipur 9 Kostrad pun segera bergerak. Yon Zipur 9 Kostrad mendistribusikan bantuan ke Kampung Tegal Panjang Bawah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan antara lain berupa 20 karung beras, air mineral, mie instan, biskuit, dan susu siap minum, serta selimut dan popok. Desa Mekarjaya, Kecamatan Mande merupakan lokasi terdampak gempa cukup parah. Puluhan rumah rusak berat dan memaksa warga tinggal di penampungan. Sulitnya medan menuju wilayah yang berada di selatan kota Cianjur ini dan belum terdatanya Kecamatan Mande membuat bantuan yang datang masih sangat minim. Di Kabupaten Cianjur ada 3 kecamatan, Pak, yang agak telat. Tadi diberitakan 12 kecamatan yang terdampak, tidak termasuk desa kita. Sekarang sudah terupdate, jadi 15 kecamatan di kabupaten, termasuk kita. Alhamdulillah. Dan karena tadi keterlambatan berita itu, memang bantuan untuk desa kami masih agak minim. Pemberian sembako di wilayah Desa Mekarsari dan Nagrek, di mana wilayah tersebut belum terjamah oleh bantuan-bantuan bagi pemerintah dan swasta. Selain bahan makanan, Yon Zipur 9 Kostrad juga memberikan bantuan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia gelontorkan dana sebesar 2 miliar lebih untuk korban gempa Cianjur. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.